Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin sedang salat subuh yang insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkesempatan subuh yang baik ini, pertama dan utama tentu kita tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, dan nikmat kesehatan. Betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan jamaah Al-Iman pada subuh ini selalu mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentu selalu tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman kelak. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Belum genap 2 minggu kita ditinggalkan fitri atau bulan Ramadan yang suci. Tentu masih melekat di hati kita, yaitu namanya kesabaran menahan hawa nafsu. Kalau sekarang tentu tidak akan menahan lapar karena kita tidak boleh makan. Nah, yang perlu kita pertahankan lagi apa yang kita yang diuji sama kita dalam bulan Ramadan, yaitu menahan nafsu. Mudah-mudahan ini selalu melekat di hati kita agar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu terjaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit bercerita tentang Baliku. Mulai hari ini untuk seterusnya Baliku akan aktif kembali. Selama bulan Ramadan bukan tidak aktif, karena mengingat kegiatan-kegiatan, dan lagi kita termasuk panitia di dalamnya. Tentu kita mungkin meliburkan, tapi otomatis bukan diliburkan. Misalkan ada yang mau mengisi, itu tidak masalah. Artinya mungkin ada waktu dan mau. Hari ini hari kedua calon jamaah haji untuk melaksanakan manasik di kecamatan. Harapan kami kepada jamaah, mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan yang belum berangkat, yang ada niat untuk berangkat, Allah mudahkan
yang selalu mengingat-ingat apa yang telah pernah dia lakukan atau apa yang telah pernah dia lakukan salah terhadap dirinya, selalu dia ingat. Jadi orang yang selalu mengingatkan kesalahan-kesalahan masa lalunya, itulah orang yang bahagia. Kenapa? Setiap orang yang mengingatkan kesalahannya masa lalunya menjadi langkah preventif untuk menghambat akan terjadi yang kedua kalinya atau perbuatan yang salah yang baru. Untuk itu orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu mengingat-ingat apa yang telah dia lakukan di waktu masa lalu. Setiap akan melakukan kesalahan yang berikutnya, dia akan mikir. Artinya kesalahan saya masa lampau entah bagaimana, apa Allah sudah ampuni apa belum. Untuk itu orang yang selalu mengingatkan kesalahan masa lalunya, itulah orang yang bahagia. Orang yang bahagia yang kedua adalah orang yang selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dia tanamkan, yang telah dia berikan kepada orang lain. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat kebaikan. Jadi kalau dia belum pernah berbuat kebaikan, tentu dia punya keinginan untuk berbuat kebaikan. Jadi untuk itu orang yang bahagia yang kedua ini selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dia berikan kepada orang lain. Setiap dia melakukan kebaikan, dia lupakan, seakan-akan dia belum pernah berbuat kebaikan. Di mana ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, dia tidak ikut, dia merasa sangat rugi besar. Di mana ada kebaikan, dia pengen ada di dalamnya. Itulah tanda-tanda orang yang bahagia. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang membuat kebaikan sekecil apapun, nanti akan Allah kembalikan kepadanya. Jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik. Bukan berbuat baik itu dilarang untuk menyibuk, berlomba. Memang ada hadisnya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu akan kebaikan. Tapi sebaiknya apabila tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Jadi orang yang bahagia yang kedua ini selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang telah ditanamkan kepada orang lain. Apabila orang yang mengingat-ingat kebaikan kepada orang lain, berarti ada keinginan untuk membalas kebaikannya. Jadi kalau kebaikan kita lupakan, kita ibaratkan kita buang air besar. Kita setelah buang air besar, kita tidak pedulikan lagi kemana perginya dan bagaimana nantinya. Tidak perlu. Jadi setiap kebaikan pasti akan Allah berikan kepada kita lagi. Kebaikan yang orang yang baik yang ketiga adalah kalau dalam urusan dunia dia melihat ke bawah. Kenapa? Orang yang berbahagia itu dalam urusan dunia dia melihat ke bawah karena selalu ada rasa syukurnya. Artinya kalau ada orang yang susah atau dia mungkin
dia berpikir mungkin banyak lagi yang lebih susah dari saya. Apabila dirinya dalam keadaan gelisah, dia berpikir mungkin masih banyak lagi yang gelisah. Kalau dirinya dalam keadaan katakanlah sengsara, masih banyak lagi yang sengsara dari kita. Jadi rasa syukurnya itu tidak ada putus-putusnya. Maka dari itu, orang yang berbahagia tentang dunia, dia selalu melihat ke bawah. Jadi menjauhkan diri dari rasa kesombongan. Orang yang bahagia yang keempat adalah dalam urusan agama, dia melihatnya ke atas. Artinya melihat orang bisa membaca Al-Quran dengan baik, tergetar hatinya. Bagaimana dia? Kenapa saya tidak? Ada orang sholat, kenapa saya tidak? Ada orang melakukan sedekah, kenapa saya juga tidak? Jadi ada rasa keinginan untuk melakukan kebaikan di dalam dirinya. Jadi kita kaitkan selama bulan Ramadan, karena kita sudah berlatih sebulan lamanya menahan nafsu, maka dari itu tentu kita setiap gerak-gerik kita, perbuatan kita, pembicaraan kita tentu lebih dewasa. Kalau kita tidak ada bahasa perubahan untuk kebaikan, berarti kita ada di situ terus. Artinya sama dengan jalan di tempat, nggak ada kemajuan. Untuk itu mungkin saya tidak bisa lama-lama, mungkin yang bisa saya sampaikan karena mengingat nanti jam 7 kami sudah berangkat ke Tanjungsari untuk melaksanakan manasik haji. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk mengawali balikku setelah bulan Ramadan. Insya Allah untuk minggu akan datang akan saya buat jadwalnya untuk selama 2 bulan. Selama 2 bulan nanti mungkin yang tidak bisa menunaikan menyampaikan kajiannya giliran dia, mungkin itu bisa diperkenalkan dengan Pak Fauzi dan Pak DKM. Itu ini yang bisa saya sampaikan. Salah dari saya, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya tunjuk pemimpin atau ini mengoreksi atau menyarankan, saya ingin bapak-bapak yang ada pertanyaan mohon tunjuk tangan dulu. Kira-kira ada nggak? Baik, baca sebentar. Ini informasi juga bahwa Bapak Khairuddin memang sudah menyampaikan konsepnya ke saya. Mungkin memang belum ada sosialisasi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan sekitar itu nanti bisa disilakan. Baik, silakan Pak Jan. Terima kasih, moderator. Mengenai alhamdulillah kalau menyambut balihu nanti dibahas. Kita bisa bicara asin karena kita makan garam. Jadi kita bisa oh asin itu begini. Tapi kalau kita nggak makan garam, bagaimana menjelaskan?
Kalau kita bisa bahagia, kita pernah merasakan bahagia. Apa itu bahagia? Ya kan? Kalau secara sains, secara kimiawi, bahagia itu di dalam otak kita tuh mengeluarkan endorfin. Kalau cemas itu adrenalin. Jadi apa itu definisi bahagia? Definisi dulu kalau hanya hafalan, oh bahagia begini-begini, hafalan, kita nggak meresap di dalam jiwa kita. Bahagia itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Ada. Sehingga kita bisa terapkan. Tapi kalau hanya hafalan, hanya sekedar tahu, tapi tidak tahu bagaimana melaksanakannya, karena nggak tahu. Oh asin itu begini. Jadi pertanyaan saya, Pak Khairuddin, tolong jelaskan definisi bahagia. Bisa menurut Al-Quran, bisa yang Pak Khairuddin pahami. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk kajian Bapak itu pertanyaan Pak ini sangat-sangat membuat risau kami para pembelajar. Kita semua belajar. Kita semua. Ya, mohon maaf Pak. Ya, mudah-mudahan yang ikut kajian Bapak ini tidak merasa tidak membuat takut pada ke depan, pantang mundur ya. Baik, mungkin untuk ini saya menunjuk Bapak Ketua DKI untuk mengomentari. Silakan Pak Ketua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang dalam kita proses belajar ya, pasti ada rujukannya, jelas pasti ada. Kalau memang perlu dijelaskan pengambilan dari mana, rujukan dari mana, sedangkan kalau di surat Al-Mu'minun itu kan sudah jelas tuh bahwa orang bahagia begini kan. Itu aja sih supaya jelas rujukannya dari mana, sehingga kalau ada pertanyaan kan bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Bapak Ustadz Jahri Bali. Silakan Bali. Ya. Kalau kita melihat dari substansi balik, ya. Jadi balik itu penyampaian dalam segala hal. Ya. Jadi sampaikanlah apa yang kamu ketahui. Dan apa yang kamu ketahui itu, makanya kenapa ada orang per orang atau kelompok yang katakan dia orang per orang, dia itu megang panduan, megang kitab. Kenapa? Karena dia punya referensi. Nah, orang-orang yang memberikan penyampaian balik itu tidak sekedar asumsi. Asumsi itu dia jabarkan ketika dia punya referensi. Nah, itu nggak gampang itu. Hari ini kita pertaruhkan dakwah ini hanya sekedar asumsi-asumsi. Ini yang terjadi di masjid ini. Rata-rata kemarin itu waktu kultum Ramadan itu banyak. Artinya terkadang saya geli gitu. Geli mendengar teman-teman ini kok begini, tampil di mimbar tapi hanya sekedar seperti itu. Ini perlu introspeksi kita ini. Jadi lagi-lagi seperti tadi, harus kalau katakan 4 bahagia itu harus ada referensinya ini. Dan bukan ya katakanlah entah itu referensi dalam hal buku siapa, karangan siapa, nggak apa-apa. Oh karya si ini umpamanya, kata Imam Al-Ghazali, oh 4 kebahagiaan itu ada. Apalagi kalau hadis atau Quran. Itu sebenarnya yang saya katakan tadi, menyampaikan ini tidak hanya sekedar asumsi. Kalau orang kejar kita kelabakan.
Nah, hal-hal yang terkait dengan dakwah ini, ya seperti perjalanan Baligo ini, jangan hanya ruang lingkup dan ruang lingkup sekedarnya aja kita munculkan. Ini saya harus kritisi, karena kemarin itu kesannya itu hanya pengelompokan dan penggiringan kan begitu. Jadi orang yang maha mengetahui tentang yang namanya dakwah itu memang orang pakar di bidangnya, dan dia mengetahui tentang bagaimana visi dan misi dakwah itu secara komprehensif. Nah, tidak hanya sekedar dalam hal menyampaikan tadi, apalagi sekedar menyampaikan itu hanya sekedar ya asumsi-asumsi. Nah, lagi-lagi ini yang menjadi suatu perenungan buat kita. Artinya perenungan itu adalah bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang terkait seperti tadi dikatakan 4 kebahagiaan itu. Tapi itu ya itu tadi, kalau itu ada kata orang, kata hadis atau kata Quran, nah itu jelas. Sehingga kita mau asumsikan itu yang namanya mengimprovisasi materi yang memang sudah pakemnya seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi saya menyorot tentang hal-hal yang terkait dengan doa ini. Ya, seperti kemarin itu, kultum kemarin itu, saya terus terang aja. Ya, banyak yang mencoba-coba gitu. Tampil dia udah bisa ngomong, tapi inti penyampaian itu nggak ada gitu. Nah itu. Jadi ya lagi-lagi kita ini berbaligo. Itu tadi. Tema baligo ini adalah menyampaikan sesuatu yang jelas nasnya kan begitu. Nah kita belajar dari nas-nas itu. Nggak apa-apa kita dengar Bang Zainul MZ atau Ari Hidayat, nggak apa-apa. Kita contek itu. Karena itu bukan dia punya, dia juga mencontek daripada hasil dari Quran. Nah, kita ambil juga itu dengan bahasa yang kita gitu, bahasa yang kita punya. Nah gitu. Makanya saya terkadang ya sedih aja gitu ya, sedih aja itu melihat perkembangan kita di dalam hal kepengurusan, terutama hal yang terkait dengan dakwah ini. Terus terang aja, karena apa yang disampaikan itu betul-betul hanya sekedar tampil, tapi sesungguhnya itu isi dari materi itu hanya hampir ya bukan nggak ada, tapi hanya sekedar tampil show force saja. Ini jelas. Jadi ya terus terang aja, baligo ini harus jelas arahnya kan begini, jelas arahnya sehingga betul-betul ada guidance itu. Kalau bahasa itu ada value-nya gitu. Ada orang-orang yang tampil itu udah memang kita siapkan tampil gitu kan. Kita siapkan tampil dalam hal apapun nanti. Katakanlah seperti ya kemarin itu di menjelang buka, kemudian kultum itu, dan orang-orangnya tidak hanya segelintir orang, ya tidak hanya segelintir orang, tapi semuanya begitu, bukan persoalan si A dan si B gitu. Tapi kultum ini tablik ini harus menyentuh semua peserta jamaah kan begitu. Jadi ya saya terus terang aja dalam hal perjalanan baligo ini harus kita banyak betul-betul mengevaluasi, ya banyak mengevaluasi tentang perjalanan baligo sehingga tidak berjalan di tempat. Nah, gitu. Tidak hanya sekedar mengisi, udah diisi, bukan itu targetnya. Target yang kita isi itu betul-betul ya kalau tadi itu disampaikan itu sebenarnya tadi itu ada berapa 3 atau 4 tadi itu orang yang berbuat itu tanpa dia mengingat. Nah, orang yang berbuat itu seakan-akan dia tidak tahu. Nah itu sebenarnya itu kita dorong itu. Kita dorong dia tahu tapi seakan-akan dia tidak tahu. Nah, tapi kita seakan-akan tahu tapi kita nggak ada referensi lah. Kan nggak linear gitu. Apa yang kita sampaikan dengan tema yang ada itu sesungguhnya tidak linear. Jadi saya terus terang aja sejak sebenarnya perjalanan DKM ini memang harus pemimpin yang betul-betul yang tahu tentang dakwah dan risalah kemasjidan. Kalau orang yang memahami tentang risalah kemasjidan yang disingkat dengan manajerial masjid,
betul-betul itu apa yang ditampilkan itu betul sangat meneduhkan. Baik. Ya, jadi lagi-lagi perjalanan Baligo ini perlu ada sesuatu terobosan yang betul-betul aktif. Tidak hanya sekedar kita tampil, tapi tidak menyentuh masalah tersebut. Masih banyak orang-orang di sekitar kita ini yang betul tampil, tapi tidak maksimal dia. Tidak maksimal. Kenapa? Karena ini dan itu kan. Jadi kita berikan porsi dengan orang-orang yang profesional. Tidak hanya atas dasar-dasar sekat dan sekat. Nah, jadi seperti tadi, maaf. Tadi yang disampaikan Pak Fauzi sangat teduh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebenarnya itu yang kita munculkan. Kenapa? Karena taqabbalallahu minna wa minkum itu sebenarnya yang ada pada era Rasulullah. Itu sebenarnya ketika Lebaran itu taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa taqabbalallahu minna wa minkum? Itu tadi sangat menarik. Kemudian hal yang terkait dengan haji. Nah ini yang kita giring bagi orang-orang yang haji dan yang tidak haji. Apa itu haji? Sehingga betul-betul dalam suasana Lebaran dan kita mau pergi haji itu momentumnya itu yang kita jaga kan begitu. Jadi ini sekali lagi ada penekanan saya tentang Baligo ini perlu ada evaluasi. Tidak hanya sekedar kita menampilkan orang-orang, tapi hanya sekedar tiba-tiba aja seperti itu. Karena ini butuh pertanggungjawaban sesungguhnya. Pertanggungjawaban secara Qur'ani, tanggung jawab secara moral, mental Qur'ani juga begitu. Jadi karena saya tahu ini tentang perkembangan ini, makanya saya dalam posisi hari ini ya seperti ini. Jadi lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman, Baligo ini tidak berjalan di tempat. Betul-betul kita harus ada hal yang lebih substansi lagi. Ada, ya katakanlah, ya sedikit lagi ya. Jadi pertanggungjawaban DKM tentang Baligo ini harus betul konkret gitu. Ya, tidak lepas, dia lagi tidak. Jadi seakan-akan dia ya induk biangnya itu kurang gitu kan. Dia dibiarkan begitu. Terus direspon lagi. Nah ini yang kita butuhkan adalah pertanggungjawaban yang betul paripurna tentang dakwah. Ya, ke depan. Baik Pak Haji, terima kasih. Ya mungkin kita sesuaikan porsinya, mohon maaf saya jawab. Mungkin untuk ini menyesuaikan dengan kriteria atau dengan fokusnya. Ya mungkin kalau bicara tentang kritik atau saran untuk DKM bisa disampaikan pada pengurus atau langsung ke ketua DKM mungkin di forum yang lain. Kalau ini untuk Baligo yang terima kasih masukannya. Karena Baligo itu udah berjalan lama, bapak-bapak kayaknya nggak perlu ditunjuk, harusnya nunjuk sendiri nih Pak. Ada yang berani nunjuk nggak? Ini bapak-bapak yang belum komen, ada yang berani nunjuk nggak? Waduh, udah berapa tahun nggak berani nunjuk. Ya, Bang Rika sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, agak maksudnya jangan Pak. Cukup. Ada 2 poin mungkin ya. Yang pertama, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ustadz Kadri mengenai bahwa dakwah itu membutuhkan referensi gitu. Tapi dalam konteks bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan nas-nas atau referensi yang ada di Al-Quran, hadis, dan sirah gitu. Tapi kalau misalnya menyampaikan Islam itu dipersempit hanya dengan berdasarkan apa yang sudah disampaikan, misalnya Zainuddin MZ misalnya, sesuai dengan persis 4 kebaikan umat Islam gitu. Atau misalnya Agi menyampaikan tentang apa terus kita sampaikan lagi, itu jadi agak sempit tuh konteks Islam. Seolah-olah kita nggak boleh mentadaburi
Al-Quran, hadis, dan sejarah gitu, dan kita menyampaikan berdasarkan versi kita gitu. Jadi saya setuju poinnya bahwa referensi dalam dakwah itu perlu, tapi di sini yang agak berlainan adalah bahwa apa yang disampaikan oleh ulama itu kita bukan berarti harus mengikuti yang seperti itu. Maksudnya poin-poinnya harus jelas 4 kebaikan dari menurut versi ini, versi itu gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita nggak bisa mentadaburi, nggak bisa berkreasi, nggak bisa berinovasi berdasarkan pemahaman yang kita buat gitu. Itu poin pertama saya. Yang kedua, mengenai apa tadi yang disampaikan, disebutkan 4 manusia yang bahagia gitu ya. Saya fokus ke poin ketiga. Di situ disampaikan bahwa orang yang selalu melihat ke bawah dalam urusan konteks dunia gitu. Ini betul untuk orang-orang yang bisa melihat orang yang kondisinya ada di bawah kita itu pasti selalu bahagia hidupnya. Karena saya sering mengalami di Jakarta itu seburuk-buruknya kondisi kita di sini nggak ada apa-apanya gitu. Di Jakarta, di DKI, sebuah ibu kota yang PDB-nya itu terbesar di Indonesia gitu. Misalnya kita melihat ada di Jakarta itu orang yang bilang kan miskin, jauh lebih miskin ada di Jakarta. Udah miskin, dia tua renta, sebatang kara, buta dan kondisi sakit dan nggak ada yang ngurusin gitu. Itu ada di Jakarta kayak gitu. Jadi kondisi kita ketika kita melihat kondisi orang yang di bawah kita, pasti kita bersyukur, pasti kita bahagia. Mengenai ketenangan, kedamaian, kenyamanan di Indonesia lebih kemana-mana gitu dibandingkan dengan di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Rohingya gitu. Jadi itu poin nomor 3, setuju sekali dan bagus, refleksi untuk kita selalu bersyukur dengan keadaan apapun yang kita alami. Jangan seolah kita merasa kita ini pusat peradaban gitu, bahwa di luar masih banyak orang yang membutuhkan. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak-bapak yang di belakang ada lagi Pak? Saya jadi biar kelihatan. Pak Parman masih belum berani untuk? Itu udah berdiri itu. Iya Pak, silakan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sikap kanan dan kiri jalan. Itu kalau dijalankan di masjid ini Pak, pasti income kita akan tidak mengecil, karena masih menjadi kebiasaan kita itu orang mengaji itu orang bakti harus tahu. Itu yang di sini belum bisa hilang dari tradisi masyarakat kita. Jadi kalau contoh-contohnya kita bisa lihat kalau di masjid-masjid besar saya lihat di kota-kota besar, dia cuma pintu masuk aja ditaruh, Pak, tidak usah diajar. Jadi tapi kalau kita di sini taruh depan, orang tidak akan tahu. Pasti sedikit income-nya untuk sedekah ke ini. Karena orang nggak lihat. Tapi kalau diedarkan itu masih banyak lihat, banyak yang berubah. Kalau belum, nah itu juga ada kita kebanyakan itu. Jadi kalau bisa, kalau diterapkan apa yang tangan kanan mau beli dan tidak tahu itu masih susah. Kita kalau perlu kaki-kaki tahu. Jadi itu yang masih belum bisa diterapkan di tempat kita. Jadi kesadaran daripada pribadi dewan kita bisa. Jadi kalau kita terapkan itu, saya jamin income kita pasti sedikit. Terima kasih Pak. Selanjutnya yang udah tutup Pak Parman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian ini kembali sudah mulai berjalan. Mudah-mudahan ke depan akan baik lagi. Namun ada beberapa hal titik dan masukan supaya kami tetap eksis, ya minimal kita tadi sudah masuk ke depan untuk mengisi bagian ini. Namun pidatonya atau tausiah itu masih biasa-biasa aja, data-data aja. Disinilah perlu adanya penekanannya supaya ada yang menggigit, ada yang bisa kita cerna gitu. Ini kayak data-data biasa aja gitu. Tapi mohon maaf, mungkin beliau hari ini lagi sibuk untuk keberangkatan haji, jadi mungkin belum fokus lah ya. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Ya tentunya ada
kalau menyampaikan sesuatu atau tausiah itu paling enggak ada gregetnya gitu, ya kan? Jadi oh ya di sini penekanannya di sini, terus ada referensi harus jelas gitu, supaya yang lain juga bisa mengikuti gitu. Nah kalau yang data biasa-biasa aja, kayaknya kurang mendidik gitu. Tapi saya yakin karena beliau lagi sibuk tentang pemberangkatan haji, insya Allah banyak akan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya. Mungkin kalau tidak ada lagi langsung kita serahkan kepada. Oh iya, baik. Mohon maaf Pak Haji. Oh betul. Saya agak bingung nih melihat ini. Bingungnya apa? Orang di depan itu tujuannya ada belajar, tapi dituntut berlebihan. Jadi bingung saya sebenarnya dengerin. Kan kita dengerin itu cuma dengerin orang lagi belajar untuk berdakwah. Materi yang kurang disampaikan pendapatnya malu tadi. Jadi kalau dituntut berlebihan ini susah, namanya juga orang belajar. Tujuannya sebenarnya apa Mario? Belajar apa? Memang orang-orang yang udah kompeten. Kalau cuma belajar ya itulah adanya. Kita perbaiki, komunikasi diperbaiki, isi diperbaiki. Jadi bukan kita saling menyerang, nggak bisa kalau begitu tujuannya. Nggak ketemu. Kalian tujuan awal itu belajar, mencetak dakwah, mencetak ustaz. Kalau belum apa-apa diserang, orang yang lain juga akan berani maju. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Sebentar, memang di dalam urusan balik ini memang Pak agak rumit, termasuk semuanya memang kita perlu menyatukan semua pendapat. Itu ya mungkin kalau memang ada pendapat yang tidak sesuai atau belum, ya kita masih memikirkan itu. Baik, lanjut Pak Ketua DPR. 2 menit atau 1 menit. Saya pagi ini sudah bahagia karena Pak Firdo udah mulai komit. Yang kedua tentang kritik atau saran dari Pak Gandri atau dari Pak Jan, ya udah gampang kita tagih kepada beliau karena beliau kan bagian dari kita. Kenapa mengkritik, kenapa gitu? Ya tagih aja Pak, tagih. Ayo, bagaimana konsepnya Pak Gandri, bagaimana konsepnya Pak Jan gitu. Tagih kepada beliau, jangan mengkritik terus begitu. Tagih konsepnya Pak Jan gitu. Itu aja caranya. Udah, terima kasih. Ya, mungkin kayaknya perlu dilihat ya. Mau ditagih. Sejak awal belum ada mesin ini. Saya udah eksis di sini. Sampai hari ini, kendati kemarin itu banyak di antara kita kan mau digeser dulu itu. Ya, baik. Tapi ya terus terang aja. Jadi kita pertaruhkan reputasi kita. Oke, baik Pak Haji. Kita pertaruhkan. Tahan sebentar Pak Haji. Nanti Jadi, kita bicarakan jadi di terus waktu yang khusus. Kita integritas kita pertaruhkan. Dan sekadri belum ada Ya. staff di sini saya Oke, sudah. baik. Jadi kita harus betul-betul istiqomah kita bos. Ya, baik. Silakan Pak Haji. Komentar yang pertama adalah dari Pak Jadmiko. Pak Jadmiko mungkin yang dirasa, yang dilihat itulah kebahagiaan. Mungkin di sisi lain kebahagiaan yang dimaksud Pak Jadmiko, kebahagiaan itu mendapatkan sesuatu yang kita mau. Yang saya maksud di sini mungkin agak berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Jadmiko. Yang saya maksud dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada mengandung ria. Kita harus komitmen dengan diri kita sendiri. Hanya kita lah yang tahu. Kita lah yang bisa merasakan. Seperti yang langkah yang pertama yang saya ucapkan tadi. Orang yang bahagia adalah orang yang selalu ingat akan kesalahan. Jadi kalau orang bahagia hanya mendapatkan harta, itu bukan itu yang dimaksud. Dan dalam meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud. Jadi bahagia orang itu bukan karena harta. Harta
karena itu adalah pemberian dari titipan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa karena dialah. Jadi dia lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mohon maaf aja untuk pertama, iya itu bisa yang saya sampaikan. Untuk yang kedua, guru kita yaitu Pak Katimban, dari awal beliau kita udah komitmen, kita udah semuanya dalam keputusan rapat, kita meyakinin orang yang 4 kadri yang Bali, Mahadi Khotib, NIS Permana, Nur Caniago, orang 4 itu mempunyai ilmu yang lebih mumpuni dari anggota yang lain. Makanya kita tunjuk dia itu mungkin dari segi dia memberikan kita masukan-masukan, Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang terbaik untuk dia. Jadi dari awal kita sudah menunjuk dia, yakinkan itu. Yang kedua namanya Baligo, kita awalnya ada namanya apa namanya pertama? Jadi tujuannya agar kita bisa bicara, agar kita berani bicara. Jadi karena udah banyak berani bicara, karena udah mau banyak bicara, jadi kita tuntut dari pembimbing kita di mana terletak kesalahan-kesalahannya, baik mengenai Al-Qur'annya, cara penyampaiannya, itu yang akan kita tuntut ke dia bagaimana cara lebih efektif ke depannya. Jadi kalau orang yang duduk di depan, kalau udah merasa udah yang harus bisa, orang harus bagaimana dalilnya, dari mana ininya, itu namanya bukan belajar. Kalau belajar itu tentu apa yang dia mau, apa yang dia gimana arah salahnya, disitulah yang akan diperbaiki oleh pembimbing kita. Kita meyakini pembimbing kita tuh melebihi ilmunya dari kita sebagai anggota. Namanya kita tahap belajar. Yang ketiga itu dari Pak Parma. Kalau dalam dakwah kita bukan seperti anak-anak, diambilkan sebuah pisang, dibuka kulitnya, dimakan. Bagaimana punyanya, bagaimana bukan begitu. Jadi ada sindiran-sindiran di situ seperti poin yang ketiga tadi. Kenapa dia melihat ke bawah? Karena biar dia itu merasa selalu bersyukur, rasa syukurnya tidak putus-putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menyalahkan siapa-siapa karena dia tidak mempunyai, mungkin orang lain lebih tidak mempunyai lagi. Jadi rasa syukurnya terus ada. Terusnya kepada Pak Firdaus, alhamdulillah hari ini Pak Firdaus sudah mulai buka suara. Mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan lebih masukan lagi untuk kita semua. Amin ya Allah. Pak Firdaus adalah bagian dari kita. Pak Firdaus tadi mengatakan namanya Baligo adalah masih porsi belajar, masih butuh bimbingan. Kalau dituntut sama dengan orang yang seperti orang profesional, itu bukan nama belajar lagi. Jadi saya sangat setuju sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Firdaus. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa memberikan masukan yang positif, tidak menjegal. Kalau kita tuntut orang itu bisa bagaimana, dari mana kita ambil ininya, apa dalilnya, semua akan takut untuk maju ke depan. Untuk maju ke depan, nama kita belajar itu udah bagus. Mau bicara udah bagus. Ini berapa orang yang mau maju? Kenapa? Karena merasa takut terus. Jadi dituntut biar lebih ini ya diarahkan. Itulah tujuannya ada bimbing. Dan lagi ada masukan dari kawan-kawan. Mungkin silakan. Juga dikit aja sederhana, sangat sederhana.
tagline-nya kan Pak Faudi bilang, adalah bicara dengan ilmu. Setuju nggak? Setuju. Nah, dengan ilmu. Sederhana. Yang namanya kegiatan bersama itu fungsi komunikasi, informasi, koordinasi. Kenapa nggak jalan? Bermasalah. Siap. Berarti nggak bahagia. Kalau itu dilaksanakan akan bahagia. Ya, siap. Dan itu berulang-ulang. Ya, poinnya udah saya terima Pak Jan. Iya, tapi berulang-ulang. 1 menit Pak Jan. Kita butuh pertanggungjawaban 4 ini yang tadi sebutkan ini. Ya. 2 ini, 1 keluar dari grup, 1 hanya tergantung suasana yang ada dia masuk. Kalau Buya oke lah. Inilah Nah, makanya jadi saya ini kita harus tuntut ini 4 orang ini, termasuk saya. ya, Nah itu. baik. Itu kita udah tahu 4 ini. Untuk selanjutnya kita berbicara ini di belakang. Mohon masing-masing boleh berpendapat tapi tidak dengan emosional. Makanya kita di sini bingung, gunanya organisasi ini kan menyatukan semua pendapat. Jadi yang punya pendapat disampaikan tapi tidak dengan cara emosi, atau kalau pendapatnya memang belum cocok digunakan saat ini, ya mohon diterima dengan lapang. Mungkin itu aja. Baik, balik untuk kali ini temanya bahagia tapi kayaknya jamaahnya kurang bahagia. Mudah-mudahan setelah keluar dari sini mulai bahagia. Baik, kita tutup